Selanjutnya, kita belajar menentukan delta reaksi dari percobaan. Nah, pada percobaan ini biasanya menggunakan alat yang namanya kalorimeter. Nah, kalorimeter ini ada yang menyebabkan terjadi reaksi berlangsung pada kondisi volume tetap, dan ada juga kalorimeter yang menyebabkan terjadinya reaksi ini berlangsung pada tekanan tetap. Untuk kalorimeter yang menyebabkan reaksi berlangsung pada volume tetap itu biasanya adalah bom kalorimeter. Bom kalorimeter ini biasa digunakan untuk reaksi pembakaran. Jadi menggunakan oksigen berlebih. Sedangkan kalorimeter yang menyebabkan reaksi berlangsung pada tekanan tetap itu biasanya adalah kalorimeter larutan. Nah, ditinjau dari namanya larutan ini ya, kalorimeter larutan. Maka kalorimeter ini biasanya digunakan untuk reaksi yang melibatkan larutan. Nah, persamaan dari kedua jenis kalorimeter ini adalah mereka sama-sama menciptakan sistem terisolasi. Ini sistem terisolasi. Jadi, pada sistem terisolasi itu kan tidak dapat terjadi perpindahan materi maupun kalor. Jadi, tidak ada kalor yang dapat keluar dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Sehingga, sigma Q ini bernilai sama dengan 0. Nah, sekarang apabila pada suatu percobaan atau reaksi itu biasanya kan kita menambahkan suatu zat ke dalam kalorimeter ini. Nah, sehingga penambahan zat itu tadi dapat menyebabkan perubahan suhu di dalam kalorimeter ini. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwa jumlah kalor yang ada itu adalah sama dengan 0. Sekarang, kalor apa saja yang ada di dalam kalorimeter itu sendiri? Nah, berarti kan tadi kan ada reaksi, berarti ada yang namanya kalor reaksi. Karena kalor reaksi ini dapat menyebabkan perubahan suhu, bisa menyerap atau melepas kalor di dalam kalorimeter ini, maka jika di dalam kalorimeter itu terdapat larutan, itu nanti juga akan berpengaruh pada kalor larutan. Selain itu, kalorimeternya itu sendiri itu juga bisa menyerap atau melepas kalor. Sehingga di sini juga ada yang namanya kalor dari kalorimeter kita. Nah, mengingat bahwa kalorimeter itu sistem terisolasi, maka jumlahnya mereka ini sama dengan 0. Dan dengan kata lain, Q reaksi ini sama dengan negatif dari Q larutan ditambah Q kalorimeter. Nah, tapi yang beda di sini nanti adalah pada bom kalorimeter. Jadi pada bom kalorimeter ini nanti Q reaksi itu identik dengan Q air. Karena di bom kalorimeter itu tidak terdapat larutan, tapi terdapat air. Suhu air itu yang ditentukan naik atau turun. Jadi ya, Q larutan itu merupakan Q yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suhu air. Di mana besarnya Q larutan itu sama dengan massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali perubahan suhunya.
Jadi ini C kecil ya. Nah, kalor jenis larutan. Nah, sedangkan kikalorimeter itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeter dikali dengan perubahan suhunya. Sedangkan kikalorimeter itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeter dikali dengan perubahan suhunya. Nah, dari sini kita masukkan ke persamaan awal tadi. Kita masukkan ke sini. Itu berarti Ki reaksi sama dengan negatif massa larutan kali kalor jenis larutan dikali perubahan suhunya. Kemudian ditambah Ki kalorimeter itu adalah kapasitas kalor dari kalorimeter dikalikan dengan perubahan suhunya. Jadi, jika di sini nanti kapasitas kalor dari kalorimeternya diabaikan, itu berarti didapatkan kalor reaksi sama dengan negatif massa larutan kali kalor jenis larutan kali perubahan suhunya. Dan jika suatu reaksi itu tidak melibatkan larutan atau air, maka nanti didapatkan Ki reaksi itu sama dengan negatif dari kapasitas kalor dari kalorimeter dikalikan perubahan suhunya. Kemudian ada lagi yang membedakan antara bom kalorimeter dengan kalorimeter larutan. Di mana tadi pada bom kalorimeter itu terjadi pada volume yang tetap, jadi delta V-nya 0. Nah, pada saat isohoris atau delta V sama dengan 0, berarti itu nanti kalor yang diserap atau dilepas itu sama dengan perubahan energi dalam. Ingat, energi dalam dengan entalpi itu berbeda ya. Entalpi itu adalah energi dalam ditambah dengan usahanya. Jadi nilai dari kalor reaksinya itu sama dengan perubahan energi dalamnya. Sedangkan pada kalorimeter larutan itu berlangsung pada keadaan tekanan tetap, sehingga nilai delta P-nya itu sama dengan 0. Pada kondisi isobar atau delta P sama dengan 0, itu kalor reaksi itu nilainya sama dengan perubahan entalpi reaksinya. Jadi, Ki yang kita dapat dari percobaan ini itu langsung menunjukkan besarnya perubahan entalpi reaksi. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Jadi, contoh soal menentukan perubahan entalpi dari percobaan. Yang pertama, ini ada 100 mili NaOH 1 molar direaksikan dengan 100 mili HCl 1 molar dalam sebuah bejana. Nah, dalam sebuah bejana ini berarti dalam sebuah kalorimeter ya. Nah, ternyata suhu larutannya itu naik dari 29 derajat Celcius menjadi 37,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutannya itu sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius dan massa jenis larutannya 1 Joule per mili, maka tentukan delta H dari reaksi NaOH plus HCl menjadi NaCl plus H2O. Nah, kita disuruh menentukan delta H-nya. Oke, jadi pembahasannya seperti ini. Nah, dalam sebuah kalorimeter itu kan sistemnya sistem terisolasi, berarti delta Q-nya sama dengan 0. Nah, kalor yang terdapat pada kalorimeter itu bisa kalor reaksi ditambah kalor larutan ditambah kalor kalorimeter itu harus sama dengan 0. Nah, karena di soal tidak diketahui dari kalor kalorimeter, maka Ki kalorimeter ini diabaikan, jadi dianggap 0. Sehingga diperoleh Ki reaksi ditambah Ki larutan sama dengan 0. Sehingga Ki reaksi itu sama dengan negatif Ki larutan. Nah, berarti Ki reaksi itu sama dengan negatif massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali perubahan suhunya. Nah, kemudian kita masukkan angkanya tadi. Ini
Kita cari dulu massa larutannya. Massa larutan itu cara mencarinya adalah rho kali volume total. Nah, tadi kan direaksikan 100 ml NaOH dengan 100 ml HCl, berarti volume totalnya adalah 200 ml. Dan diperoleh massa larutannya sebesar 200 gram. Kita masukkan ke rumus ini, 200 gram. Kemudian tadi kalori jenis larutannya adalah 4,2 dikalikan perubahan suhunya dari 29 menjadi 37,5 derajat Celcius. Berarti perubahan suhunya adalah sebesar 8,5 derajat Celcius. Nah, dari hasil perhitungan ini diperoleh Q reaksinya itu sebesar negatif 7.140 Joule atau sama dengan negatif 7,14 kilojoule. Nah, kemudian kita tulis dulu reaksinya. Tadi kan NaOH direaksikan dengan HCl membentuk NaCl plus H2O. Nah, ini awalnya kan tadi ada berapa molnya? 100 mili, konsentrasinya 1 molar, berarti molnya adalah 100 milimol. Yang HCl juga 100 milimol. Nah, kita bagi dengan koefisiennya 1 berarti 100, ini dibagi 1 juga, ini dibagi 1 juga 100. Nah, berarti reaksinya itu, yang bereaksi itu juga 100 milimol, yang ini juga 100 milimol. Sehingga ini nanti habis ya kedua-duanya. Oke. Dan di sini nanti terbentuk 100 milimol NaCl dan 100 milimol H2O. Nah, kalau reaksi sebesar negatif 7,14 kJ ini, itu kan jika yang bereaksi itu sebanyak 100 milimol atau 0,1 mol. Sekarang yang ditanyakan itu, jika yang bereaksi itu sebanyak 1 mol, berarti kalau reaksinya berapa? Ya udah tinggal kalikan saja dengan 10. Ini kan kalau 0,1 mol itu kan negatif 7,14. Nah, berarti kalau 1 mol ini kan dikali 10, berarti kalau reaksinya ini juga dikalikan 10, berarti kalau reaksinya sama dengan negatif 71,4 kJ per mol. Nah, Q yang kita dapat di sini itu sudah menunjukkan besarnya perubahan entalpi. Jadi, nilai perubahan entalpi itu sama dengan kalau reaksi sama dengan negatif 71,4 kJ per mol. Kemudian, soal yang kedua, di sini diketahui ada 100 mili H2SO4 0,1 molar dan 100 mili NaOH 0,1 molar. Kemudian diketahui bahwa perubahan suhunya itu sebesar 4 derajat Celcius dan di C larutan ini berarti kalori jenis ya. Ini C kecil. Kalori jenis larutannya itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kita tulis dulu reaksinya. Ini ada H2SO4 direaksikan dengan NaOH membentuk Na2SO4 plus H2O. Kemudian kita setarakan reaksinya. Nah, sekarang kan ini reaksinya udah setara. Nah, kalau reaksi itu rumusnya tadi kan negatif massa larutan dikali kalori jenis larutan dikali perubahan suhunya. Di sini massa larutannya kita peroleh 200 gram. Kemudian dikali kalori jenisnya 1 kalori per gram derajat Celcius dikali perubahan suhunya 4 derajat Celcius. Diperoleh kalori reaksi sama dengan negatif 800 kalori. Ini adalah untuk 10 milimol. Nah, 10 milimol itu ini nih. Kita carikan ini 100 mili, konsentrasinya 0,1. Berarti molnya kan kita kalikan. Nah, kan kalau dikalikan berarti 10 milimol. Jadi besarnya kalori reaksi sebesar negatif 800 kalori itu jika
yang bereaksi itu 10 milimol. Nah, sekarang kita tulis reaksinya di sini ya. Ada H2SO4 plus 2 NaOH membentuk Na2SO4 plus 2 H2O. Nah, tadi kan awalnya itu 10 milimol yang bereaksi. Oke, sekarang kita bagi dengan koefisiennya. Ini 10 dibagi koefisiennya 1, berarti kan 10. Sedangkan yang ini 10 dibagi koefisiennya 2, berarti 5. Oke, kita pakai yang hasilnya kecil. Berarti kan yang kita pakai 5, berarti yang bereaksi di sini adalah 5 milimol. Kali 1 kan 5 milimol. Kemudian kalau yang ini 5 milimol dikali ini koefisiennya 2 berarti 10 milimol. Berarti NaOH-nya ini habis bereaksi. Sedangkan H2SO4 ini masih sisa 5 milimol. Nah, tadi kan kalau 10 milimol itu kalau reaksinya sebesar negatif 800 kalori. Nah, sekarang yang di sini di reaksi ini kan yang terlibat ada 2 mol. Berarti kalau 2 mol NaOH itu kalau reaksinya berapa? Bisa kita cari dengan cara perbandingan. Nah, ini kan 10 milimol itu sama dengan 0,01 mol. Berarti kalau 0,01 mol itu kalau reaksinya negatif 800, kalau 2 mol kalau reaksinya berapa? Gitu kan. Nah, berarti X sama dengan ini 2 kali negatif 800 itu berarti negatif 1600 dibagi 0,01. X-nya ketemu negatif 160.000 atau sama dengan negatif 160 kilokalori. Nah, ini kan kalau reaksinya itu negatif 160 kilokalori. Q yang ditambah di sini itu langsung menunjukkan besarnya perubahan entalpi reaksi. Jadi, perubahan entalpi reaksinya itu sama dengan kalor reaksi. Jadi, diperoleh perubahan entalpi reaksi itu sebesar negatif 160 kilokalori.